Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Apila Damayanti dengan NIM 251186606175. Di sini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang belajar dan pembelajaran, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, prinsip, hingga teori belajar beserta penerapannya dalam kegiatan di kelas. Materi ini sangat penting terutama bagi calon pendidik karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan secara efektif. Lanjut, masuk ke bagian materi, pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Kita mulai dari pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dialami oleh individu yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun perilaku yang diperoleh melalui pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Perlu dipahami bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi lebih kepada proses memahami, mengolah informasi, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri belajar antara lain, pertama, adanya perubahan dalam diri individu, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotor. Kedua, perubahan tersebut bersifat relatif, artinya tidak mudah hilang. Ketiga, terjadi melalui pengalaman atau latihan, bukan secara tiba-tiba. Keempat, memiliki tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Dan kelima, melibatkan aktivitas individu secara efektif dalam proses belajar. Selanjutnya, kita bahas pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sadar oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Interaksi antara guru, siswa, serta berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan yang mendukung. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Lanjut, ciri-ciri pembelajaran meliputi adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, menggunakan metode strategi dan media pembelajaran. Dan yang keempat, terjadi interaksi edukatif yang mendidik, serta adanya evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. Bagian materi kedua yaitu tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar secara umum adalah untuk membantu individu berkembang secara menyeluruh. Hal ini mencakup mengembangkan pengetahuan dan wawasan, membentuk sikap dan karakter yang baik, meningkatkan keterampilan, serta membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan tujuan pembelajaran lebih spesifik, yaitu untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kompetensi tersebut meliputi 3 aspek utama, yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan aspek psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan. Selain itu, pembelajaran juga bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam belajar dan pembelajaran. Pertama adalah prinsip aktivitas, di mana siswa harus terlibat aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Kedua, prinsip motivasi, yaitu adanya dorongan dalam maupun luar diri siswa untuk belajar. Ketiga, prinsip perbedaan individu yang menekankan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar dan gaya belajar yang berbeda. Keempat, prinsip keterlibatan langsung, artinya siswa akan lebih mudah memahami materi jika mereka mengalami atau mempraktikkannya secara langsung. Dan yang kelima, prinsip pengulangan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan ingatan siswa. Dan yang terakhir, prinsip umpan balik, yaitu memberi respon terhadap hasil belajar siswa agar mereka mengetahui sejauh mana pencapaiannya. Bagian 3 atau materi ketiga, teori belajar. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori belajar. Teori belajar sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Teori pertama adalah
behavioristik. Menurut teori ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulasi dan respon. Artinya, seseorang dianggap belajar jika terjadi perubahan perilaku yang terlihat. Ciri utama dari teori ini adalah guru berperan dominan, siswa cenderung pasif, dan pembelajaran berfokus pada hasil yang dapat diukur. Contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran adalah metode drill atau latihan berulang, pembelajaran tugas dan latihan soal, lalu hafalan, serta penggunaan reward dan punishment untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini antara lain Skinner, Pavlov, dan Thorndike. Teori kedua adalah konstruktivistik. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Berbeda dengan behavioristik, dalam teori konstruktivistik, siswa menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing. Ciri utamanya adalah menekankan pada proses berpikir, pemahaman, dan pengalaman belajar yang bermakna. Contoh penerapannya antara lain diskusi kelompok, pemecahan masalah atau problem solving, discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan kerja kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Belajar adalah proses perubahan dalam diri individu, sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu proses tersebut agar berjalan secara efektif. Dengan memahami ciri-ciri, tujuan, prinsip, serta teori belajar, seorang pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Harapannya, proses pembelajaran tidak hanya membuat siswa memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian video materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.